Maka setelah kita mempelajari dalam pembahasan kita sebelumnya bagaimana kondisi manusia ketika mereka menghadapi sakaratul maut, dan bagaimana sunnahnya bagi kita untuk mentalkin orang yang akan meninggal dunia di antara kaum muslimin dengan kita mentalkin untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka Imam Qurtubi mengajak kita untuk mengetahui bagaimana kehadiran setan ketika orang itu akan meninggal dunia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membahas tentang ini secara khusus, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu tentang masalah setan. Karena banyak di antara kita sering menyebutkan kata setan, tetapi pada dasarnya kita masih buta tentang setan yang disebutkan di dalam kitabullah. Bahkan banyak di antara kita yang tidak mengetahui hakikat setan dan perbedaan antara setan dengan iblis dan perbedaan setan dengan jin. Padahal mengetahui itu merupakan perkara yang wajib dan mutlak kita pahami, karena setan itu adalah musuh kita, dan kita tidak mungkin menang di atas musuh kita kalau kita tidak paham karakter musuh yang kita lawan. Dan sesungguhnya musuh kita itu adalah setan. Makanya Allah sampaikan kepada kita bahwasanya setan itu adalah musuh bagi kalian, dan jadikanlah setan itu musuh bagi kalian. Dan sesungguhnya menjadikan setan itu adalah musuh, kita harus paham bagaimana seluk-beluk tentang setan dan bagaimana penjelasan yang Allah berikan tentang setan, supaya kita ngerti titik lemahnya setan dan mampu berlindung dari kekuatan batil yang dimiliki olehnya. Maka kita harus paham bahwasanya beda antara setan dengan iblis itu beda. Kemudian kita harus paham beda antara setan dengan jin itu beda. Kita sering menyebut bahwasanya jin itu adalah setan, setan itu adalah jin, dan kita menyamakan iblis itu dengan setan. Salah. Maka kita harus paham iblis itu makhluk, adapun setan itu bukanlah makhluk, tetapi dia merupakan kata sifat. Dia itu disebut diambil dari kata syatona yashtunu, artinya adalah sesuatu yang sifatnya melampaui batas, itu namanya syaitan. Makanya Imam Ibnu Katsir ketika beliau menerangkan tafsir tentang isti'adah, beliau menyampaikan syaitan itu adalah kata sifat yang diambil dari syatona yashtunu. Syatona itu artinya ba'uda, sesuatu yang jauh dari rahmatnya Allah. Jadi pada dasarnya kata syaitan itu kata sifat, bisa disematkan, bisa dilabelkan kepada manusia, bisa dilabelkan kepada hewan, dan bisa dilabelkan kepada jin apabila melampaui batas. Makanya kita mendapati dalam sebuah asar yang sahih bagaimana Umar bin Khattab pernah menaiki keledai. Ketika beliau menaiki keledai, tiba-tiba keledai itu tidak bisa dibawa, tidak bisa berjalan ke tempat yang dituju oleh Umar bin Khattab. Maka secara serta-merta Umar bin Khattab berkata, syaitonun, sesungguhnya keledai ini telah berubah sifatnya sebagaimana syaitan. Maka itu benar secara bahasa, tidak ada muskilah, tidak ada masalah dalam pengucapan kata itu ketika kita sematkan kepada makhluk dan kepada manusia. Jadi kalau ada ibu-ibu saking marahnya menghadapi anaknya sampai keluar komentar dasar anak setan, nah itu boleh, bisa, tapi harus paham berarti ibunya biangnya setan. Cuma secara kalau ada ibu-ibu kayak gitu diruqyah saja dulu. Jadi tapi kalau kemudian ibu itu berarti paham tafsir dia. Jadi disitulah kita paham kata setan itu semacam itu. Maka kemudian setan itu ketika kita mengetahui itu kata sifat, bisa enggak kita menyebut manusia apabila melampaui batas dengan panggilan setan? Boleh. Cuma hal itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Nabi tidak pernah menyebut manusia itu setan, walaupun ada manusia yang mereka betul-betul memiliki sifat yang melampaui batas dan sifat mereka sebagaimana sifatnya setan. Makanya kita mendapati minal jinnati wan nas, yaitu kita mendapati ketika Allah menyampaikan dalam surat An-Nas, yaitu adalah bisikan setan dari kalangan manusia dan kalangan jin. Di situ kita paham siapapun yang berusaha merubah yang benar menjadi yang hak dan merubah yang hak menjadi batil,
maka itu merupakan salah satu sifat setan untuk menjauhkan manusia dari kebenaran. Jadi kalau media kafir, media fasik, kemudian merubah kenyataan dan fakta, lalu mendiskreditkan Islam dan para pemegang kebenaran, seakan-akan para pemegang kebenaran adalah pesakitan dengan media yang mereka miliki, menyudutkan orang yang beriman kepada Allah dan komitmen kepada syariat Allah dengan pesakitan yang menyakitkan kata-kata mereka. Pada dasarnya kita boleh menyebut media setan sifatnya, karena merubah yang hak menjadi batil dan yang batil menjadi hak. Maka kemudian kita paham, sesungguhnya iblis itu bukan setan. Iblis itu sendiri. Iblis itu merupakan makhluk yang nanti kita akan pelajari dulunya merupakan malaikat yang akhirnya durhaka sama Allah. Nanti kita akan pelajari nama-nama iblis, nama-namanya itu apa, dan siapa keturunan-keturunannya. Tetapi yang jelas kita memahami bahwasanya iblis itu bukan dari golongan jin, tetapi dialah merupakan makhluk yang diperintahkan untuk bersujud kepada Adam, lalu dia menolak. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia kemudian menjadi abah, menjadi membangkang, wastakbara, dan menjadi sombong, dan dia menjadi orang kafir atau golongan orang kafir. Maka itu yang dinamakan dengan iblis. Iblis itu punya kunyah atau tidak? Punya. Nanti kita akan pelajari kunyahnya. Makanya kalau ibu-ibu dan bapak sudah lama mempelajari sunnah, kok tidak punya kunyah, kalah sama iblis. Iblis saja punya kunyah. Abu siapa? Nanti kita pelajari siapa nama bagi iblis dengan kunyahnya. Tapi yang jelas bahwasanya iblis sesungguhnya iblis itu kemudian membangun kerajaannya itu di atas air. Makanya kita mendapati hadis riwayat Muslim, inna iblisa kana arsyuhu alal ma. Sesungguhnya Rasulullah SAW menyampaikan sesungguhnya iblis itu kerajaannya itu di atas air. Makanya kalau kita mendapati kejadian-kejadian ganjil yang terjadi di atas samudra, di atas lautan, maka boleh nggak kita berprasangka mengkaitkan itu bahwasanya itu merupakan bagian dari kerajaan iblis? Boleh. Tetapi tidak boleh bagi kita menetapkan wilayah tertentu dan lautan tertentu menjadi tempatnya iblis. Ada salah satu buku yang cukup banyak didebat para ulama, yaitu Dialog dengan Jin Muslim. Di situ diterangkan bahwasanya segitiga bermuda merupakan kerajaan iblis. Maka saya pastikan bahwasanya itu tindakan yang tidak benar, karena menetapkan perkara gaib tidak boleh ditetapkan kecuali dengan bingkai dalil dan bingkai hujjah, tidak dengan bingkai prasangka, dan tidak boleh dengan praduga. Dan itulah yang menjadikan kita memahami iblis itu membangun kerajaannya di atas air. Maka jin-jin yang melampaui batas, maka mereka menjadi tentara-tentara iblis. Dan tentara iblis itu diperintahkan oleh iblis untuk pergi di waktu pagi dan pulang di waktu sore untuk melaporkan apa yang telah mereka perbuat di dalam kehidupan. Makanya kita mengetahui yab'asu saroyahu fi kulli sabahin. Sesungguhnya iblis itu mengatur bagaimana bala tentaranya dari kalangan syaitan itu diutus setiap paginya untuk menyesatkan kehidupan manusia. Satu persatu syaitan ketika menyelesaikan tugasnya, mereka lapor kepada iblis. Makanya ketika ada setan yang berhasil menjadikan suami istri kemudian berpisah, maka kemudian akhirnya iblis itu memberikan sebuah reward, sebuah penghargaan dengan mengatakan nikmas syaitanu anta, sebaik-baik setan itu kamu. Itu menunjukkan bahwasanya setan levelnya itu di bawah iblis. Jadi yang memimpin semua kerajaan kebatilan untuk kemudian menyerang kehidupan manusia dan menyesatkan kehidupan manusia itu adalah setan, dan kemudian yang memimpinnya itu adalah iblis. Makanya kalau ibu membaca surat Ibrahim tentang khotbahnya iblis, nanti yang khotbah itu bukan setan, tetapi yang khotbah itu adalah iblis, ya, yaitu ketika seluruh manusia di padang mahsyar menyalahkan kemudian kepada iblis, maka kemudian iblis diberikan waktu oleh Allah untuk berkhotbah, dan iblis itu melepaskan apa yang menjadi kesalahannya ketika menyesatkan kehidupan manusia. Itu iblis. Berbeda dengan jin. Nah, sekarang kita harus pahami, jin itu terkena beban hukum yang sama dengan kita, ibu, namanya taklif.
yaitu terkena beban hukum. Bahwasanya kemudian jin itu sama sebagaimana keterangan di dalam surat Ad-Dariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Di situ kita mendapati perintahnya ibu untuk sholat, maka sama perintah itu berlaku kepada jin. Perintah ibu ketika ibu kemudian melaksanakan puasa, perintah itu persis berlaku kepada bangsa jin. Kenapa? Allah menyampaikan di dalam surat Ad-Dariyat 56, sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia, tidaklah mereka diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi di situ jin dan manusia itu sebenarnya mukallaf. Mukallaf itu apa? Terkena beban taklif, beban syariat yang ditetapkan oleh kitabullah dan sunnah. Tetapi kita harus paham, sesungguhnya jin itu terbagi menjadi dua. Ada jin mukmin, ada jin yang kafir. Karena tidak semua jin itu mereka menjadi pesuruhnya setan, tidak menjadi pesuruhnya iblis. Ada nggak jin-jin yang kemudian mereka itu beriman? Ada jin-jin yang mereka kemudian beriman. Siapa jin-jin yang kemudian beriman? Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Al-Ahqaf. Di dalam surat Al-Ahqaf Allah menyampaikan, wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya walau ila qaumihim mungdirin. Dalam surat Al-Ahqaf, yaitu surat yang ke-46, Allah menyampaikan di dalam ayat yang ke-29, 30 dan 31. Perhatikan, Allah menyampaikan sesuatu yang tidak dilihat oleh Nabi dan tidak dirasakan oleh Nabi, sampai Allah memberitahukan itu kepada Rasul. Artinya sesungguhnya manusia itu pada dasarnya tidak mampu melihat jin. Sebelum saya sampaikan ayatnya, jadi adakah anak indigo di dalam Islam? Di dalam Islam tidak ada anak indigo. Jadi di dalam Islam anak indigo itu bukan anugerah yang harus disyukuri, tetapi itu penyakit yang harus disembuhkan. Anaknya tetap berada pada fitrahnya. Kita tidak boleh mendiskreditkan, kita tidak boleh mengucilkan, kita tidak boleh membuatnya sendirian. Karena apa? Karena sesungguhnya dia tidak bersalah. Tetapi ketika ada anak mampu melihat makhluk gaib dan itu kelihatan jelas di pelupuk matanya, kita tidak nafikan itu ada. Disebabkan dia punya jin di dalam tubuhnya. Jin itu yang membuka kasyaf, dia membuka penghalang hijab antara itu dengan tempat dia melihat itu semuanya. Makanya saya pernah berdialog dengan salah satu ustadz yang sekarang berkecimpung di dalam ruqyah. Dia bilang, antum tahu ustadz, saya dulunya ketika muda, saya ini indigo. Maka di antara pengalaman indigo yang beliau rasakan, yaitu adalah beliau itu kalau bermain bola tidak bisa ke tengah. Karena ada lapangan di tempat dia sekolah, di situ ada makhluk yang gede dan selalu ada di tengah lapangan. Makanya dia di pinggir aja itu. Makanya saya bilang, antum pemain atau wasit garis, saya bilang. Tapi kemudian dia di pinggir. Sampai akhirnya dia tahu bahwasanya itu merupakan sebuah penyakit. Dia berusaha menyembuhkan, dia meruqyah dirinya sendiri. Dari pengalaman itulah akhirnya beliau hari ini diberikan anugerah oleh Allah untuk menyebarkan masalah ruqyah yang syariah, menyembuhkan apa yang terjadi yang menimpa kepada umat ketika mereka diganggu oleh setan. Maka kita buka, manakah dalil bahwasanya jin itu merupakan makhluk yang juga beriman di antara sebagian mereka? Maka disampaikan di dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-46. Kita harus paham, Allah menyampaikan, wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu walamma qudiya walau ila qaumihim mundhirin. Allah menyampaikan, kami tampakkan kepadamu, yaitu tentang sekelompok jin yang datang mendengarkan engkau ketika membaca Al-Quran. Jadi pada zaman Rasulullah SAW, yaitu ketika Rasulullah SAW sedang membaca Al-Quran, maka kemudian datanglah sekelompok jin. Sekelompok jin ini tidak diketahui oleh Nabi. Karena sesungguhnya ketika kita beriman dan paling bertakwa sekalipun, itu tidak menjadi kunci untuk bisa membuka jin. Bahkan orang yang paling mulia setelah Nabi, yaitu adalah Abu Bakar dan Umar, itu pun tidak bisa melihat jin. Bahkan Umar saja, ketika Nabi menyampaikan kepada Umar bahwasanya setan kalau berjalan di gang yang sama dengan gangnya yang diambil oleh Umar, maka setan itu akan lari ketakutan dan mereka lebih memilih jalan yang lain daripada berhadapan dengan Umar.
Tapi apakah Umar tahu bahwasanya jin itu takut kepadanya? Tidak tahu. Siapa yang memberitahu bahwasanya jin takut kepada Umar, setan itu takut kepada Umar? Yang memberitahu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita mendapati sahabat Abu Hurairah, kita tentunya sepakat Abu Hurairah adalah orang yang bertakwa. Tetapi ketika Abu Hurairah menjaga Baitul Mal, tiba-tiba ada maling yang ingin mengambil barang-barang di Baitul Mal. Baitul Mal itu apa? Tempat kaum muslimin diletakkan urusan zakatnya untuk diatur kepada siapa, didistribusikan, itu namanya Baitul Mal. Maka kemudian Abu Hurairah mendapatkan mandat untuk menjaga Baitul Mal. Ketika beliau menjaga Baitul Mal, lalu tiba-tiba ada yang maling dalam wujud manusia, ditangkap lalu kemudian diseret dan akan dibawa kepada Nabi. Tetapi makhluk itu berteriak dan berontak dan berkata, lepaskan saya akan ngajarin kamu satu perkara. Maka kemudian dilepaskan oleh Abu Hurairah dengan satu syarat, ilmu harus diajarkan kepadanya. Maka orang itu mengatakan, kalau kamu ingin tidur jangan lupa untuk membaca ayat kursi. Lalu di pagi harinya Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah, dan ketika bertanya kepada Abu Hurairah, maka Abu Hurairah tidak tahu kalau itu adalah setan sampai Nabi yang mengajarkan. Nabi mengatakan apa? Innama sadaqaka wa huwa kadzubun wa hudaka syaitan. Itu yang mengajarkan kepada kamu itu syaitan, dia makhluk pendusta dan sesungguhnya itu adalah syaitan. Di situ kita mengetahui bahwasanya orang yang beriman itu hakikatnya tidak ada yang mampu melihat syaitan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kiai, ustaz, fulan, syekh, habib, lalu kemudian dia mengatakan bahwasanya dia bisa melihat syaitan dan itu bisa terulang berkali-kali, maka itu tidak mungkin terjadi. Tapi kalau dia bisa melihat syaitan sesekali, maka itu lumrah. Karena apa? Memang syaitan itu bisa menampakkan wujudnya dalam beberapa tempat dan dalam beberapa kesempatan. Tetapi apakah setiap orang bisa melihatnya? Tidak bisa melihatnya. Di situ kita mendapati wa itsarafna ilaika nafarum minal jinni. Jadi Allah menyampaikan pada ayat yang ke-29, dan kami tampakkan kepadamu wahai Muhammad ketika kamu membaca Al-Qur'an, yaitu adalah kami tampakkan kepadamu jin-jin yang mendengarkan bacaan Quran. Falamma qudiya, ketika kamu telah selesai membaca Al-Qur'an, walau ila qaumihim mundzirin, maka kemudian setan-setan itu, jin-jin itu pergi kembali ke wilayah mereka. Apa yang dilakukan jin itu? Jin itu mengatakan, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dzunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Maka jin-jin itu ketika habis mendengarkan Quran dibacakan oleh Rasulullah SAW, mereka pulang. Allah menyampaikan ini supaya menjadi ilmu bagi kita. Mereka pulang ke tempatnya, wilayahnya yang dihuni oleh para kalangan jin. Dan kita tidak tahu di tempat mana jin-jin itu ditempatkan oleh Allah. Maka kemudian jin-jin itu mengatakan, kami telah mendengarkan sebuah kitab yang sifatnya memberikan petunjuk dalam kehidupan kita dan memberikan petunjuk jalan yang lurus. Wahai kaum kami, kata jin-jin yang menyaksikan Nabi, wahai kaum kami, maka penuhilah panggilan Allah dan berimanlah, maka kamu akan diampuni oleh Allah dan dijauhkan dari adab neraka. Di situ sampai kita tahu kan, ada jin yang sampai berperilaku dan berkarakter dan punya sifat dai. Dia ngajak jinnya untuk menuju kepada jalan kebenaran. Nah, disitulah kita paham sesungguhnya jin itu kemudian tidak semuanya bisa kita katakan itu adalah syaitan. Karena sesungguhnya yang betul-betul dia menjadi syaitan yaitu adalah yang telah melampaui batas. Ya. Maka kita coba bedah masalah iblis. Ya. Masalah iblis ini kita bedah sebentar, karena iblis dengan setan itu punya keterikatan yang tidak bisa dipisahkan. Dan kita harus paham tentang ini, karena sesungguhnya pengetahuan kita tentang perkara ini cukup minim. Maka sesungguhnya iblis itu kemudian disampaikan, karena banyak sekali gambaran-gambaran yang kurang benar ketika bicara tentang masalah iblis. Kita dapatkan penggambaran yang kurang benar tentang masalah iblis itu, bagaimana iblis kemudian mempunyai tanduk, lalu kemudian dia punya gigi bertaring,
Semuanya itu kalau kita kembalikan justru tidak ada dalilnya secara sharih. Memang betul Rasulullah itu menyampaikan kepada kita bahwasanya waktu tenggelamnya matahari dan waktu terbitnya matahari merupakan waktu, yaitu diantara tanduk-tanduk setan. Tapi apakah tanduknya sebagaimana yang dipersepsikan orang hari ini? Ya, itu tidak ada. Dan tidak boleh kita itu menyerupakan diri kita dengan jin dan kemudian membuat gambar dan logo-logo yang mirip dengan iblis, itu tidak boleh. Dan itu termasuk perkara yang dilarang. Makanya memberikan nama makanan hanya untuk supaya fenomenal, yaitu dengan nama-nama setan itu tidak boleh. Contohnya ayam bakar setan, tidak boleh. Saya tidak nyebut rawon ya, saya nyebutnya ayam bakar. Maka itu kemudian tidak diperkenankan. Kenapa tidak diperkenankan? Karena sesungguhnya apakah layak bagi kita yang telah dijadikan setan itu menjadi musuh bagi orang yang beriman, lalu menjadikan setan itu menjadi nama-nama makanan yang kita konsumsi, padahal makanan yang kita harapkan mendatangkan barokah? Ya, tidak boleh sama sekali. Sekarang mari kita pelajari. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi menjelaskan kepada kita bahwasanya tidak semua persoalan yang berkaitan tentang iblis itu disampaikan oleh Allah kepada kita. Jadi saya ingatkan, tidak semua persoalan yang berkaitan tentang iblis disampaikan oleh Allah kepada kita. Karena persoalan gaib yang disampaikan oleh Allah kepada kita hanyalah secuil, seujung kuku di antara samudra perkara gaib yang tidak disampaikan oleh Allah. Sikap Ahlussunnah di dalam masalah gaib ini penting. Sikap Ahlussunnah dalam perkara gaib adalah maka dia mengimani apa yang dikabarkan oleh dalil yang sahih sebagaimana dalilnya, dan dia tidak berani menginterpretasi dan dia tidak berani menginterpretasi dan memahami sesuatu yang tidak dijelaskan di dalam dalil. Jadi kalau sudah perkara gaib itu semuanya kembalinya kepada dalil. Zahirnya dalil bagaimana? Zahirnya dalil begini dan begitu. Sudah kita pahami begitu. Apa yang tidak dijelaskan oleh Allah dalam perkara gaib, saya, ibu, dan bapak dilarang keras, diharamkan secara mutlak untuk berkata-kata dalam perkara gaib kecuali dengan pijakan dalil. Kalau enggak, kita terjerembab kepada sifat kahin, dukun, dan sifat arraf, yaitu tukang pintar atau orang pintar yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perkara-perkara gaib maka pijakannya harus jelas. Perkara gaib itu dijelaskan dengan dalil. Maka iblis itu perkara gaib atau tidak perkara gaib? Perkara gaib. Maka ini termasuk di antara tafsir yang kita baca di dalam surat An-Nas, yaitu adalah Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas. Apa? A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi Al-Falaq, afan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Allah menyampaikan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Sesungguhnya aku berlindung kepada engkau yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari segala keburukan makhluk yang diciptakan oleh engkau. Apa keburukan makhluk yang diciptakan oleh engkau? Para ahli tafsir menerangkan di dalam kitab tafsirnya Syekh Utsaimin, maka beliau menyampaikan keburukan makhluk yang diciptakan oleh Allah itu neraka, syaitan, iblis, ada kubur. Itu merupakan keburukan makhluk, kita berlindung darinya. Dan sesungguhnya iblis pun termasuk keburukan makhluk. Kenapa Allah menciptakan iblis? Allah menciptakan iblis untuk menguji orang yang beriman, siapa yang taat kepada Rabb-nya dan siapa yang lebih mengikuti apa yang dibisikkan oleh iblis. Makanya hikmahnya apa? Allah memberikan hikmah penciptaan iblis tidak lepas dari hikmah yang baik, karena Allah menguji kehidupan orang dalam kehidupan di dunia. Maka kemudian asal muasal, maka kemudian iblis diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala sebagaimana dalam satu keterangan dari satu buku dikatakan iblis kunniyatuhu Abu Murrah. Ya, inna syayatina fihim al-dhukur wa fihim al-inas. Imam Nawawi mengatakan sesungguhnya nama kunyah. Nama kunyah itu apa? Apa bedanya kunyah dengan lakop? Hening, kalau habis ditanya itu hening biasanya. Apa bedanya kunyah dengan lakop?
Kunyah itu apa? Udel. Apa? Oh bukan. Apa bedanya kunyah dengan lakop? Pak Dedi, antum kan sering dengar kajian. Jangan pura-pura nggak ngelihat saya gitu. Apa bedanya kunyah dengan lakop? Antum kunyahnya apa, Pak Dedi? Hah? Hah? Apa bedanya kunyah dengan lakop? Lakop itu gelar, kalau kunyah? Kunyah itu yaitu adalah gelar ataupun kemudian sebutan yang dimulai dengan abun dan umun, itu namanya kunyah. Namanya kunyah, abun, umun, itu kunyah. Kalau kemudian lakop itu tanpa memakai abun dan umun, itu namanya lakop. Kalau apakah kunyah harus wajib kemudian memiliki anak ketika dinisbatkan kepada kunyahnya? Enggak. Abu Bakar itu anaknya ada nggak yang namanya Bakar? Enggak ada, namanya Abdurrahman, Abdullah, Aisyah, Asma, tapi nggak ada itu Abu Bakar menyebut Abu Abdurrahman, enggak. Sudah terkenal dengan Abu Bakar karena bergegas di dalam kebaikan, di setiap pagi melakukan ibadah. Maka kemudian gelar kunyah ketika pakai abun dan umun tidak halus kita memiliki putra dan putri. Saya belum ditakdirkan punya putri dan putra, Ustaz. Nggak apa-apa, pakai kunyah saja, dan itu merupakan bentuk dari sunnah. Walaupun hari ini kemudian sering ya diartikan dengan nama alias, padahal itu nama kunyah itu bagian dari sunnah. Maka kemudian termasuk di antara wanita yang tidak memiliki putra dan putri tetapi meminta diberikan kunyah itu siapa? Ibunda Aisyah. Maka Ibunda Aisyah itu kunyahnya siapa? Ummu Abdillah. Padahal beliau punya putra dan putri namanya Abdullah, tidak punya. Maka kunyah itu termasuk di antara nama yang baik di dalam sunnah. Kita lanjutkan. Imam Nawawi kemudian mengatakan iblis kunyatuhu Abu Murrah. Sesungguhnya kemudian iblis itu punya nama lain. Jadi ada nama lain yang dimiliki oleh iblis, kata Imam Nawawi, yaitu adalah Abu Murrah. Dan sesungguhnya iblis itu punya keturunan setan-setan yang kemudian ada laki-laki dan perempuan. Abu Murrah, tidak usah terlalu tahu juga tidak apa-apa ya. Tapi yang penting ngerti aja Abu Murrah. Kenapa? Kok tahu dapat damarkunya? Imam Nawawi tentunya membaca riwayat-riwayat yang sampai kepada beliau ya. Maka kemudian Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala lalu kemudian beliau berkata, sesungguhnya kemudian iblis itu kemudian memiliki keturunan, yaitu ada yang laki-laki dan keturunan dari perempuan. Makanya kemudian ada beberapa nama setan yang kemudian akhirnya diceritakan oleh syariat kepada kita. Jadi setan itu apakah mereka memiliki nama? Setan itu memiliki nama, tapi tidak semua nama-nama yang dimiliki oleh setan itu disampaikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Ada yang Allah ceritakan, ada Allah yang sembunyikan. Sebagaimana nama Nabi, ada yang disampaikan, ada yang disembunyikan. Siapa nama-nama setan yang kemudian diceritakan di dalam riwayat yang sahih? Yang pertama yaitu adalah Khinzib atau Khonzab. Ini nama salah satu di antara keturunan iblis, yaitu Khonzab atau Khinzib. Sesungguhnya Khonzab itu merupakan setan ataupun Khinzib itu merupakan nama salah satu setan yang mengganggu kita di dalam sholat. Dimana apabila kita sholat kemudian hafalan kita berantakan, kacau ketika kita sedang melaksanakan sholat, maka salah satu sebab berantakan hafalan kita di dalam sholat disebabkan ada setan yang bernama Khonzab atau Khinzib ya. Ada namanya membaca Khinzib, ada yang membacanya Khonzab. Makanya kalau kita membaca misalkan Al-Kafirun terus muter-muter tidak ketemu ujungnya, nah itu salah satunya adalah adanya Khonzab. Makanya kemudian syariat itu mengatakan kalau kemudian digoda pada saat itu maka kita berludah ke arah kiri 3 kali. Kemudian berludahnya itu dengan tanda kiasan ludah saja, bukan artinya berludah secara sungguh-sungguh ke arah kiri. Kemudian kita membaca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ya. Jadi kemudian di situ mana ya tadi?
sholat. Jadi kemudian membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Lalu kemudian tunggu sebentar. Kalau memang itu diganggu oleh khanzab atau diganggu oleh khinzib, maka hafalan itu akan dikembalikan lagi oleh Allah ketika kita telah menepis godaan khanzab dari kehidupan sholat kita. Tapi kalau kemudian kita sudah membaca itu, sudah beludak ke arah kiri, tidak balik-balik hafalannya, maaf, itu berarti yang salah bukan syaitan tapi hafalan kita yang berantakan. Jadi syaitannya mungkin komentar dia, nyalain saya saya nggak ngapa-ngapain. Maka kemudian itu yang disebut dengan khanzab. Maka itulah yang kemudian disampaikan oleh Imam Nawawi, salah satu di antara yang disampaikan oleh Nabi, ada setan yang bernama khanzab dalam satu riwayat yang sahih dalam riwayat Muslim. Jadi disitulah kita paham nama satu yang diceritakan oleh Allah, diceritakan oleh Rasulullah dan namakan adalah khanzab. Kemudian sebelum kita meneruskan nama-nama setan, maka kita harus paham iblis itu selain memiliki nama Murrah, Abu Murrah, maka sesungguhnya iblis itu memiliki nama asal. Nama asalnya itu apa? Azazil. Azazil. Saya sampaikan dulu, ya. Saya sampaikan dulu bagaimana kemudian riwayat para ulama tentang masalah itu. Maka Imam Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman dan Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya yang diriwayatkan dari jalurnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini jalur-jalur ilmu. Maka kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, kana iblis ismuhu Azazil. Sesungguhnya iblis itu namanya adalah Azazil. Namanya itu Azazil. Wa kana min asyrafil malaikah. Sesungguhnya dia termasuk malaikat yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Wa kana min asyrafil malaikah. Dia termasuk malaikat yang dulunya memiliki kedudukan yang terhormat di sisi Allah. Dabil ajnihah al-ba'ah. Maka dia memiliki sayap, kata Rasulullah, sayapnya itu berjumlah 4 sayap yang besar. Dan Nabi mengatakan wa kana min asyrafil malaikah. Dulunya itu merupakan malaikat yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Summa ablasa fa'uda. Kemudian dia menjadi durhaka, lalu kemudian dia menjadi jauh setelahnya. Jadi iblis itu dari kata ablasa yang artinya durhaka. Makanya kemudian Azazil kemudian akhirnya berubah menjadi nama iblis, ya. Maka itu kemudian di saat itu apa yang tadi disampaikan oleh riwayat Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman dikuatkan pula oleh Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, maka Imam As-Suyuti rahimahullahu taala menjelaskan tentang nama Azazil bahwasanya itu berdasarkan kepada riwayat yang sahih. Imam Suyuti mengatakan min asma'il jinni abuhum iblis wa kana ismuhu awalan Azazil. Akhrajahu Ibnu Abi Hatim wa ghairihi min Ibni Abbasin. Maka kemudian satu riwayat yang disampaikan dari Ibnu Abi Hatim lalu kemudian diambil dari jalurnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka Imam Suyuti kemudian menyampaikan sebuah riwayat, sesungguhnya namanya jin itu, bapaknya itu namanya iblis, dan nama iblis itu sebelumnya dia gelarnya adalah Azazil, dan dia merupakan malaikat yang mulia dulunya, dan dia memiliki 4 sayap. Kemudian dia membangkang, dia membantah, lalu kemudian akhirnya bergelar menjadi iblis. Jadi ada Abu Murrah, ada kemudian iblis, ya. Maka kemudian kita mengetahui riwayat-riwayat yang sahih, riwayat yang sahih yang menerangkan tentang nama-nama setan yang menjadi keturunan-keturunan iblis, di mana keturunan-keturunan ini kemudian memiliki keturunan, memiliki nama. Dan kita harus paham, iblis itu ditakdirkan oleh Allah untuk kemudian mampu memiliki keturunan 1 dan 2, 3 dan 4 keturunan. Tetapi sesungguhnya kalau jin itu kemudian memiliki keturunan, dia nikah sebagaimana kita nikah, dia punya anak sebagaimana punya anak, itu jin. Dan jin itu perlu tempat dan perlu ruang, jin itu perlu tempat dan jin itu perlu ruang. Makanya kemudian ada tempat-tempat yang disenangi oleh jin, ditenangi oleh setan. Makanya salah satu tempat yang disenangi oleh setan itu adalah kamar mandi, dan itu nanti kita akan jelaskan termasuk di antara nama-nama yang dimiliki oleh setan, ya. Maka nama-nama yang dimiliki oleh setan yang dijelaskan di dalam riwayat-riwayat yang sahih ada 7.
Ada 7 nama yang disampaikan oleh syariat, oleh sunnah ketika menerangkan tentang nama-nama setan dalam kehidupan menggoda manusia dan menyesatkan manusia. Yang pertama yaitu adalah disebut dengan waswas atau dul waswas. Yaitu yang pertama waswas atau dul waswas. Yang kita baca dalilnya di dalam surat An-Nas, minal jinnati wanas, yaitu min syarril waswasil khannas. Jadi yang pertama yaitu adalah waswas. Makanya di antara apa yang dilakukan manusia ketika dia merasa waswas, maka itu merupakan bagian dari pekerjaan setan, membuat manusia itu waswas. Ibu akan melakukan kebaikan, tiba-tiba timbul rasa waswas, itu merupakan bagian dari pekerjaan setan. Bahkan waswas itu merupakan bagian dari hasil kerja, bagian dari bisikan setan. Makanya kan kalau kita membaca dalam kitab Talbisu Iblis, salah satu di antara jebakan iblis itu apa? Membuat manusia itu selalu merasa waswas. Waswas itu tingkatannya macam-macam, Ibu, beda-beda. Ada orang yang waswas terhadap kotoran, sehingga kemudian kalau dia menatap kotoran itu sebagaimana dia melihat sesuatu monster yang menakutkan. Akhirnya apa? Semuanya harus dalam keadaan bersih dan perfeksionis dalam masalah kebersihan. Makanya sampai saya dapatkan ada seseorang itu sampai membuka gagang pintu itu harus dengan tisu dia. Ada orangnya, dia membuka dengan tisu pelan-pelan itu. Dan kemudian habis buka, kemudian langsung dibersihkan tangannya. Was-was itu. Dan was-was itu apabila dilanjutkan itu bisa merusak kehidupan akal dan merusak kesadaran kita dan menyibukkan kita dalam perkara yang tidak bermanfaat. Makanya dalam kitab Talbisun Iblis, was-was itu harus dilawan dengan sekuat daya. Kalau enggak, was-was itu akan mendominasi perasaan dan jiwa seseorang sampai dia disibukkan dalam perasaan was-was itu dan tidak maksimal dia untuk memanfaatkan kesolihan dan ibadah. Tidak punya waktu lagi untuk ibadah. Saya pernah nyampaikan nggak kisah nyata, saya punya teman itu terkena penyakit was-was, yang mana kalau wudhu sekali, 2 kali, 3 kali dia tidak merasa mantap, diulang lagi. Kalau kemudian ternyata bajunya kemudian terkena kotoran atau kemudian tangannya kena kotoran, dia butuh berliter-liter air untuk membersihkan itu, dan dia selalu merasa bahwasanya di atas tangannya masih ada kotoran itu. Was-was kan gitu, Ibu, terus gitu. Terus kemudian dilihat lagi, kok kelihatannya masih ada, bersihkan lagi, itu was-was deh. Sampai tingkatan was-was itu menyentuh dalam ibadah. Menyentuh dalam ibadah itu gimana? Menyentuh ketika sampai fulan ketika melaksanakan sholat kan ada yang kena was-was. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ditanya kenapa sih Pak diulang-ulang, Pak belum yakin, belum mantap, belum kena, nggak tahu kena apa itu ya. Tapi kemudian itu termasuk bagian dari penyakit waswas dan itu merupakan bagian dari pekerjaan setan, di mana salah satu di antara nama setan itu apa? Dul waswas atau al waswas. Ya. Maka itulah yang kemudian tadi kita baca di dalam surat An-Nas, min syarril waswasil khannas. Makanya di dalam keterangan dari Abdullah bin Mas'ud, waswas itu kapan munculnya? Idza ad'afa. Kalau manusia itu lemah ketika mengingat Allah, waswas itu muncul. Tapi ketika seseorang itu mengingat Allah, waswas itu kemudian bersembunyi di balik hati kita. Jadi waswas itu sebenarnya semua orang itu punya potensi untuk waswas. Ada yang tingkatannya tebal, ada yang tingkatannya tipis. Tapi semua orang itu punya potensi. Maka tidak apa-apa, sabar. Maka sampai tadi mana? Sampai kemudian akhirnya orang itu kemudian memiliki penyakit waswas. Was-was itu kalau tidak dilawan dengan sekendak hati, apabila ibu biarkan, was-was itu tidak pernah mengecil kecuali membesar, kecuali dengan usaha dan perjuangan besar-besaran untuk melawan penyakit was-was itu. Ya, makanya kalau sudah mulai timbul penyakit was-was, kena sesuatu dibersihin berkali-kali,
kemudian pergi, tadi sudah dikunci atau belum ya, kemudian kompornya sudah mati atau belum, ya sudah mati, wong ibu tidak pernah masak kok ya, jadi pasti mati. Jadi itu yang disebut dengan was-was, dan itu merupakan bagian dari pekerjaan setan yang kemudian bernama dengan dul was-was. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, penyebutan kemudian dul was-was itu diambil dari keterangan tafsir siapa Ustaz? Diambil dari keterangan Ibnu Abbasin, Mujahid, Muqatil, dan kemudian Qatadah ketika mereka menafsirkan min syarril was-was. Jadi al was-was atau kemudian was-was atau dul was-was. Du itu yang memiliki was-was terus. Makanya apapun ibu, kalau misalkan ada fulan mau nikah ragu-ragu, maju mundur, padahal sebenarnya dia sudah istikharah, dia sudah mantap, dia sudah menetapkan pilihan, tiba-tiba maju mundur, maka itu merupakan bagian dari was-was. Ibu kemudian sudah minta maaf, ibu tahu ibu salah dalam keluarga, minta maaf sama suaminya, kemudian enggak lah, nanti jadi GR dia, itu was-was. Itu jadi was-was. Yang senyum-senyum itu yang malah bahaya. Kemudian yang kedua yang disebut dengan azab bin Azyab, ya. Jadi kemudian yang kedua adalah Ibnu Azyab, ya, yaitu adalah Ibnu Azyab. Banyak banget ini dia. Tidak usah, susah. Maka yang kedua itu Azyab, Ibnul Azyab, tahu ya, Ibnul Azyab. Ibnul Azyab itu merupakan salah satu nama setan yang diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah keterangan yang sahih dalam musnadnya Imam Ahmad, lalu disahihkan oleh Syu'aib al-Arnaud dengan derajat yang sahih ketika beliau mentakik kitab Zadul Ma'ad. Maka yang kedua Rasulullah SAW ketika bersama dalam riwayat Ka'ab bin Malik, maka sesungguhnya kami para sahabat itu berbaiat kepada Rasulullah SAW. Lalu kemudian ada makhluk di atas bukit. Makhluk di atas bukit itu kemudian teriak di atas bukit itu. Maka kemudian dengan teriakan yang sangat keras, lalu kemudian Rasulullah SAW kemudian mengatakan hadza huwa ibnul Azyab, ya, ini adalah Azyab. Di mana saat itu Nabi mengatakan di Aqabah ketika akan terjadi bai'atur ridwan, ada bai'at dulu, ada bai'at yang akan dilakukan oleh Nabi bersama para sahabat untuk sehidup dan semati ketika akan memasuki Makkah, ketika mendapati delegasinya Nabi yaitu adalah Utsman itu dibunuh. Maka ketika para sahabat itu kemudian berbaiat kepada Rasul, maka di atas bukit yaitu terdengar suara yang melengking dan terlihat seseorang dari kejauhan terlihat. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan hadza huwa ibnul Azyab ya Atullah, sesungguhnya ini adalah ibnul Azyab dan ini adalah musuhnya Allah. Nah, makanya kemudian hadis itu yang diriwayatkan dari Imam Ahmad yang disahihkan oleh Syu'aib al-Arnaud, kemudian para ulama menyampaikan itu merupakan nama setan yang kedua. Nama setan yang kedua adalah yaitu adalah Ibnu Azyab. Yang ketiga, nama yang dimiliki oleh setan yaitu adalah khanzab atau khinzib. Yang tadi kita bahas ketika kita membahas tentang masalah sholat. Maka kemudian diriwayatkan dari jalur yang sahih dari sahabat Utsman bin Abil As. Maka kemudian Utsman bin Abil As itu mendatangi Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku dan bacaanku dikacaukan oleh setan. Maka kemudian Rasulullah SAW menyatakan, daka syaitan yuqalu lahu khanzab. Itu adalah setan dan sesungguhnya itu adalah khanzab atau khinzib. Maka kalau kamu mendapati dirimu di dalam sholat lalu diganggu oleh setan dan setan itu adalah khanzab, maka sesungguhnya dirimu yaitu adalah beludah ke arah kiri 3 kali dan bacalah kamu isti'adah. Jadi sebenarnya itu merupakan bagian dari cara untuk menepis godaan setan. Makanya setan itu selalu mendatangi kita setiap waktunya, setiap saatnya sampai dalam keadaan sholat.
Loh Ustadz, bukankah ketika adzan itu sholat itu pada lari dalam keadaan terkentut-kentut? Iya, ketika dikumandangkan adzan, setan itu lari dalam keadaan terkentut-kentut. Tapi ketika sudah ditunaikan sholat, setan itu datang kembali. Makanya kenapa orang yang paham sunnah, mereka memperhatikan bagaimana rapatnya shaf, karena apabila longgarnya shaf, disitulah akan diisi oleh setan. Makanya Nabi adalah seorang imam yang sangat memperhatikan masalah shaf di dalam sholat. Bahkan dalam satu riwayat Nabi sampai menggunakan pedangnya lalu berkata dengan tegas lagi keras, siapapun yang tidak meluruskan, maka aku akan luruskan shafnya dengan pedangku. Kenapa Nabi setegas itu ketika mengatur shaf sholat? Karena Nabi tahu di situ ada setan-setan yang siap untuk mengganggu sholat kita ketika kita melaksanakan ibadah. Makanya salah satu setan yang ditugaskan oleh iblis menggoda manusia di dalam sholat namanya setan khanzab, dan itu yang mengganggu kita ataupun yang disebut dengan khinzib. Kemudian yang keempat, kalau tadi kita yang ketiga membahas tentang setan yang mengganggu kita di dalam sholat, ada setan yang mengganggu kita di dalam wudhu. Ada setan yang mengganggu kita di dalam wudhu. Maka dikatakan di dalam satu riwayat dari riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, dari Ubay bin Ka'ab, dari Rasulullah SAW, lil wudu'i yuqalu lahu lil wudu'i syaitanun. Dalam satu riwayat yang sahih dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Jadi sahih dari Imam Ahmad, dari Tirmidzi, dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Rasulullah SAW menyampaikan lil wudu'i syaitanun yuqalu lahu al-walhanu au qaqalahu fahdaruhu. Rasulullah SAW menyampaikan syariat wudhu, maka sesungguhnya dalam wudhunya seorang manusia, wudhunya seorang hamba, maka sesungguhnya dalam wudhunya seorang hamba ada gangguan setan yang bernama al-walhanu. Maka Nabi kemudian sampai mengatakan fahdaruhu, kalau kamu berwudhu, kamu menemukan kebimbangan dalam wudhumu, maka sesungguhnya itu merupakan gangguan dari setan yang bernama al-walhan. Makanya tadi saya sampaikan, ada orang yang wudhu berkali-kali, itu merupakan produk dari bisikan walhan. Al-walhanu, walhan, al-walhan. Al-walhan itu merupakan setan yang kemudian mengganggu kita di dalam wudhu. Kalau setan yang mengganggu kita di dalam sholat namanya khanzab. Kalau setan yang mengganggu kita di dalam wudhu disebutnya al-walhan. Makanya terkadang ada banyak pertanyaan kan. Ada orang-orang yang tanya, bagaimana ya ketika saya wudhu kadang-kadang baru sebentar batal, kentut. Ada orang yang wudhu ragu, tadi kentut atau enggak ya, angin biasa atau angin gede ya. Maka itu merupakan bagian dari pekerjaan yang disibukkan oleh walhan. Dan walhan itu sudah dikatakan oleh Nabi, fahdaruhu, maka waspadalah kamu terhadap setan walhan yang mengganggu kamu di dalam masalah wudhu. Ya? Dan ingat Ibu, masalah wudhu saya sampaikan Bapak dan Ibu, ada sebuah kaidah penting, al-yakinu la yazulu bisyaki. Keyakinan itu tidak lengser hanya karena keraguan. Keyakinan itu tidak hilang karena keraguan. Contoh, ada orang ketika dia akan melaksanakan sholat asar, kemudian dia bingung, apakah saya masih suci atau saya sudah kentut. Maka sering kita dapati orang yang semacam ini apabila melewati kondisi yang semacam ini, kalau kondisinya semacam ini, maka kemudian dia tidak boleh mengalahkan keyakinan dengan keraguan. Yakinnya apa? Yakinnya saya wudhu Ustadz ketika sholat duhur. Itu yakinnya. Ragunya yang mana? Ragunya itu kentut atau tidak? Ya itu. Berarti yang yakin tidak boleh dikalahkan dengan keraguan. Ya sudah, bismillah. Kalau memang antum yakin bahwasanya antum wudhu dan masalah kentut antum masih ragu, maka kemudian yang antum ambil yang yakini dan tinggalkan yang meragukan. Jadi tidak perlu kita ngitung pakai kancing baju, batal, tidak batal, batal, tidak batal. Tapi kemudian diambil yang paling meyakinkan itu yang mana? Dan yang menjadikan kita sering digoda di dalam masalah wudhu kita, yaitu setan yang bernama al-walhan. Makanya di dalam wudhu kita, makanya sunahnya dalam wudhu tidak banyak bicara, khusyuk,
Boleh nggak kita bicara di dalam masalah wudhu? Sebagian ulama mengatakan makruh. Selesaikan dulu wudhunya. Makanya Nabi pernah diberikan salam oleh seorang sahabat ketika beliau berwudhu, maka beliau tidak langsung menjawab salamnya sampai beliau menyempurnakan wudhunya, baru kemudian beliau menjawab salam itu. Makanya yang paling afdal ketika wudhu yaitu adalah berdiam, walaupun tidak haram untuk bicara sembari kita wudhu. Tetapi kalau faham, sunnahnya adalah makruh bagi kita untuk bicara ketika kita dalam keadaan wudhu. Makanya ada setan yang diceritakan Nabi dalam satu riwayat dari Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dari jalurnya Ubay bin Ka'ab tadi yang kita sampaikan, lil wudhu'i syaitanun yuqalu lahu al-walhan. Sesungguhnya di dalam wudhu itu ada setan yang bernama walhan. Kemudian yang kelima, yang kelima yaitu ada setan yang bernama al-khubus wal khaba'is. Al-khubus wal khaba'is. Ya, setan yang kita dapati ketika kita di kamar mandi, maka dinamakan al-khubus wal khaba'is. Al-khubus wal khaba'is itu merupakan setan yang didapatkan dari riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam jalurnya Imam Muslim. Ketika kita membaca doa sebelum kita masuk kamar mandi, maka kita membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Sesungguhnya aku berlindung dari setan jantan wal khaba'is, setan betina. Tapi Nabi menyebutkan penyebutan al-khubus dan Nabi menyebutkan nama al-khaba'is. Berarti itu termasuk di antara nama yang dimiliki oleh setan. Jadi tidak disebut dengan syaitonun dzakar, enggak. Al-khubus wal khaba'is. Jadi setan yang menempati kamar mandi itu disebut al-khubus wal khaba'is. Dan saya ingatkan Ibu dan Bapak, ada tempat-tempat ada tempat-tempat yang memang ada tempat-tempat yang kemudian menjadi tempat yang sangat disukai oleh iblis dan disukai oleh setan. Tempat yang sangat disukai oleh setan itu adalah tempat kamar mandi, kamar yang tidak pernah tersentuh dengan dan tidak pernah terjamah dengan kita ketika jarang masuk ke kamar itu, tidak dibacakan Al-Quran di dalam kamar itu dan ruangan itu, cahaya matahari tidak masuk, kemudian dia udaranya itu apa itu namanya? Sengap ya, yang tidak mendapatkan cahaya matahari. Itu merupakan tempat-tempat yang disenangi oleh iblis. Ya, dan iblis itu menempati tempat kita dan menempati tempat kamar kita, bahkan tempat tidur kita pun sebelum kita tidur. Maka sesungguhnya yang memanfaatkan tempat tidur kita siapa? Setan. Makanya sampai-sampai perintahnya ketika kita sebelum tidur untuk memukul-mukulkan kasur kita sembari kemudian kita berdoa, sembari kita pukul-pukulkan, karena memang setan itu memang di sekitar kita. Jadi sebelum nanti kita membahas ketika orang mau mati setan itu datang, sebelum mati itu setan itu sudah dihadir di sekitar kita. Rumah kita itu tempatnya setan. Makanya kalau sudah ada rumah kayak gitu, ada kamar mandinya, masih ditambah tempat-tempat yang disenangi setan itu mana? Patung-patung yang kita bawa ke dalam rumah itu magnet dia. Magnet untuk menjadikan setan itu untuk tinggal di tempat itu. Gambar-gambar makhluk hidup merupakan tempat-tempat yang disenangi oleh setan. Kemudian rumah-rumah yang bau, maka itu juga rumah yang disenangi oleh setan. Rumah-rumah yang kemudian di situ ada anak yang durhaka sama orang tuanya. Rumah-rumah yang apabila malam ketika memasuki rumah itu tidak membaca bismillah, sama. Semua tempat-tempat itu dimanfaatkan oleh setan. Karena sesungguhnya setan itu bermalam bersama kita ketika kita jauh dari Allah dan jauh dari kita ketika kita mengingat Allah. Makanya kamar mandi kita itu penuh dengan iblis. Ini kisah ini dulu ketika di pondok Ibu. Dulu di pondok saya sekitar tahun 99-98. Saya itu sebelum hari ini fenomena ruqyah di mana-mana, pondok saya itu sudah sering meruqyah. Ya. Maka kemudian ketika di ruqyah itu berbagai macam, ada yang langsung masuk Islam. Ada kemudian salah satu tempat itu ada kejadian ketika ngeruqyah
Maka kemudian setannya ditanya, kamu datang dari mana? Dari kamar mandi. Teman-temanmu ada berapa? Saya masih ingat itu. Ada 8.000 teman saya. Sekarang di mana? Di kamar mandi Hitin. Kalau kamar mandi di pondok itu kamar mandi ada namanya satu-satu. Langsung itu kamar mandi Hitin sepi, tidak ada yang pakai. Padahal itu sebenarnya sebelum kita tahu tentang ruqyah itu pun kita sudah paham harusnya secara syariat bahwasanya kamar mandi tempat yang sangat disenangi oleh iblis. Kalau kamar mandi saya mahal, keramiknya mahal, sama, tidak merubah tempat itu menjadi tempat yang disenangi oleh iblis. Kemudian ditanyakan, kenapa kamar mandi tempat yang sangat disenangi oleh iblis? Dikatakan oleh Imam Nawawi, khali anidzikr. Kalau tempat itu adalah tempat yang sepi, bersih dari zikir, maka disitulah kemudian akhirnya akhirnya kemudian setan itu tinggal di tempat itu. Makanya sunnahnya bagi kita kalau di kamar mandi bergegas, bersegera, tidak perlu lama-lama, tidak perlu ditaruh koran, majalah di kamar mandi, apalagi TV, kulkas. Karena saya melihat itu banyak orang kaya yang mungkin kelebihan duit itu sampai kadang-kadang saya masuk kamar mandi itu bingung, ini kamar mandi atau kamar tidur gitu. Karena kemudian semuanya ada. Bolehkah kita semacam itu? Boleh, tidak ada masalah. Nggak ada masalah semacam itu kalau punya kelebihan harta. Tapi bukan berarti menjadikan kita akhirnya berlama-lama di kamar mandi. Makanya qadaul hajah, kencing, tidak boleh ada aktivitas bicara di dalam kamar mandi. Bahkan ketika ibu dipanggil suami pun atau suami dipanggil istri pun kalau di kamar mandi diam saja sudah. Karena memang sunnahnya semacam itu. Ya, jangan malah kemudian menjawab WA, ya. Kemudian ngecek grup. Ya. Maka itu kemudian setan yang bernama al-khubus wal khaba'is. Kemudian yang keenam, diriwayatkan dari jalur yang sahih dalam riwayatnya Abu Dawud dan Ibnu Majah. Kemudian diterangkan ada setan yang bernama Ajda. Cuma Nabi tidak menyebutkan spesifikasi pekerjaannya. Nabi cuma mengatakan asyaitanu Ajda. Setan itu namanya Ajda. Satu riwayat yang disampaikan yaitu dari Ibnu Majah, dan Imam Ahmad dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ajda. Alif jim dal ain. Ajda. Itu merupakan nama yang kemudian dimiliki dan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir yaitu adalah ghilan, ya, yaitu ghilan. Sebagaimana diriwayatkan dari jalurnya Imam Ahmad dalam Musnad yang sahih dari Abdul Razzaq, dari Imam An-Nasai, dari Imam At-Tabari. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan, fa idza ta'awalat lakumul ghilan fanadu bil adzan. Kalau kalian tiba-tiba ditakut-takutin oleh ghilan, maka kalian kumandangkanlah adzan. Ghilan. Dan hadisnya sahih dalam riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya juz yang ke-28 disampaikan dalam riwayat Abdul Razzaq dan Imam An-Nasai dan Tabrani. Maka disitulah kita mengetahui itulah nama-nama yang disampaikan dalam riwayat. Adapun ketika ada sebuah tulisan ada setan yang mengganggu kita dalam masalah hubungan rumah tangga namanya dasim, saya nggak ngerti riwayat itu datang dari mana. Saya coba cek tetapi belum menemukan itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin saya belum sampai kepadanya riwayat. Tapi riwayat yang disampaikan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu', maka beliau menyebutkan nama-nama malaikat ini berdasarkan kepada hadis-hadis yang disebutkan oleh beliau. Ya, disitulah kita paham itulah setan dan itu merupakan iblis. Setan bisa mati atau tidak? Setan itu bisa mati. Setan itu bisa mati, cuma setan itu, jin itu umurnya lebih panjang daripada umur manusia. Memang, makanya jin tadi yang mendengarkan, yang diceritakan di dalam surat Al-Ahqaf, itu jin yang hidup pada zaman Nabi Musa. Kemudian sampai panjang umurnya, sampai menyentuh umurnya Nabi Muhammad SAW. Memang begitu, tapi bisa mati atau tidak? Mati. Makanya kalau kita membaca surat Al-Jin, kita akan membaca salah satu di antara yang dilakukan setan ketika telah mengabdi kepada dukun, maka dia akan mencuri berita dari langit untuk memberitakan berita dusta kepada jin, untuk memberitakan berita dusta kepada dukun. Makanya dukun itu kalau ada yang benar, benarnya satu, yang meleset 999.
Tapi yang diingat manusia itu apa? Yang satu. Yang 999 yang meleset tidak pernah diingat. Dari mana dia mendapatkan itu? Dari berita-berita langit yang dicuri oleh setan. Tapi setelah adanya Rasulullah maka ditutup rapat. Makanya ada meteor yang sering kita lihat itu sebenarnya rujuman lisyayatin, itu merupakan penjagaan dari malaikat untuk memanah setiap setan yang mencuri berita dari langit. Makanya tidak ada itu gaya film Hollywood bahwasanya ketika meteor itu lewat, ayo pejamkan mata, make a wish. Alah opo, nggak ada itu, minta itu nggak ada. Karena kemudian itu merupakan bagian dari cara setan cara setan mencuri berita dari langit. Setan itu mampu nggak untuk kemudian menggoda manusia secara fisik? Mampu. Ada seorang sahabat yang sampai meninggal dunia disebabkan karena gangguan setan. Artinya fisik pun mampu. Tetapi setan mampu nggak menggoda kita secara perasaan, kemudian kejiwaan? Iya. Kalau kita membaca surat Al-Baqarah, surat atau 102, kita mendapati pada surat Al-Baqarah 102, bahkan sesungguhnya sihir itu mampu memisahkan antara seorang suami istri. Ma yufariqu bihi bainal mar'i wa zauji, mampu memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Makanya ada sihir namanya sihir tafriq. Fitnah yang tidak pernah absen dalam setiap zaman itu apa? Yaitu fitnah sihir. Bahkan Nabi saja kemudian disihirkan, dan salah satu sihir yang paling berat dirasakan Nabi itu apa? Sihir yang paling berat dirasakan Nabi adalah ketika beliau merasa telah mencampuri istri-istrinya, padahal beliau telah lama tidak mencampuri istrinya. Abdullah bin Mas'ud sampai mengatakan sihir yang menimpa kepada Nabi merupakan sihir yang paling berat. Apa fungsinya sihir itu? Untuk memisahkan laki-laki dan perempuan. Makanya sampai kemudian Allah kirimkan 2 malaikat untuk memberikan kesembuhan kepada Rasul ketika Nabi kena sihir. 1 malaikat duduk di samping kepalanya Nabi, 1 malaikat duduk di samping kakinya Nabi. 2 malaikat itu berkata dalam hadis riwayat Bukhari, ma balu hadar rajul. Ini kenapa laki-laki ini? Rasulullah kenapa? Dijawab malaikat yang ada di samping kakinya Rasul, madbubun, sesungguhnya laki-laki ini kena sihir. Mantobahu, siapa yang menyihir Rasul? Yang menyihir Rasul yaitu Labid bin A'sam. Fima tobahu, dengan apa dia disihir? Kemudian malaikat yang satu kemudian menyampaikan fi mushtin wa musyaqatin, rambut yang diikat-ikat dalam kemudian sisir dilemparkan ke sumur tua. Maka kemudian Rasulullah sadar, kemudian Nabi memerintahkan para sahabat untuk mengambil bukhulnya, diambil bukhulnya, dihancurkan bukhulnya, baru lepas itu sihirnya. Mungkin ada yang bertanya, loh, kenapa Nabi sampai kemudian kena sihir? Nabi kena sihir supaya memberikan faedah kepada kita bagaimana cara kita membersihkan diri dan menjaga diri dari sihir. Coba kalau Nabi tidak kena sihir, kita nggak akan ngerti bagaimana cara untuk menjaga diri dari syaitan. Dan ingat, syaitan itu kayak maling. Bukan berarti bahwasanya orang yang kena sihir itu, Ibu, bukan berarti lemah iman. Enggak. Sesungguhnya kemudian sihir itu, setan itu kayak maling. Maling itu gimana sih? Maling itu kalau melihat rumahnya kemudian hanya berdinding bambu, sepedanya hilang 1 rodanya, kemudian di depannya nggak ada listrik, malas dia maling. Ngapain saya maling ke rumah kayak gitu? Jangan-jangan malah di rumah itu malah saya nangis malah iba. Nggak mau maling. Tapi kalau dia rumah gede, ada security-nya 7, malah tergerak dia, pasti rumah ini banyak duitnya, sampai ada dijaga 7 orang. Sama, setan tuh sama. Semakin ibu beriman, semakin antum bapak-bapak beriman. Bukan berarti kemudian setan kemudian menjauh dari kita gitu. Enggak lah, dia terus menangkap celah kapan kemudian kita kosong untuk masuk. Kenapa? Karena dia bernafsu sama orang yang beriman. Makanya jangan kaget kalau kita dapati ada akhwat sudah bercadar kena jin di ruqyah. Ada ikhwan sudah ngaji lama, kemudian disihir, kemudian kena ruqyah dia. Hal yang wajar. Karena apa? Setan itu tidak tertarik kalau melihat ada orang sudah banyak dosanya, minum khamar, berjudi, ngerokok. Setan ngeliatin, nah, orang nggak usah digoda juga masuk neraka, orang kayak gini. Jadi kemudian akhirnya apa? Akhirnya kemudian di situ kita paham. Maka hati-hati. Makanya perkara sihir itu tidak pernah berhenti. Saya sampaikan ini karena kita membicarakan tentang setan secara umum. Dan setan ada yang berprofesi menjadi qarin. Qarin itu apa? Qarin itu adalah jin pendamping terus.
Kalau dia beriman, beruntung dia tidak menyuruh kita kecuali kepada ketaatan. Tapi kalau korinnya itu adalah korin yang kemudian kufur sama Allah, dia selalu menghalangi kita dalam kebaikan. Makanya Nabi mengatakan wukila bihi qorinuhu minal jinni. Setiap manusia punya korin. Sampai engkau ya Rasulullah, sampai saya pun punya korin. Kemudian ditanya sama Nabi, wa iyyaka ya Rasulullah, bagaimana korinmu ya Rasulullah? Ani Allah, Allah menolong saya. Korin saya dijadikan masuk Islam, fa aslama fala ya'muruni illa bi khairin, maka dia tidak memerintahkan aku kecuali untuk kebaikan. Di situ akhirnya difahami, Nabi pun punya korin. Yang menjadikan korin itu kayak gimana sih Ustaz? Bisikannya itu, korin itu sama kayak dul waswas dia. Mau ngaji, males ngelihat korden miring dikit, enggak jadilah. Nah itu namanya waswas, itu namanya korin itu. Bangun ketika tengah malam, sudah hidup jam 2, tidur lagi 5 menit lagi. Nah itu korin itu. Kemudian sudah bawa 100.000, kemudian pingin infak nanti di jalan, tiba-tiba kemudian lihat nggak jadi beli pulsa aja. Korin itu. Sudah dilamar, sudah ngelamar, sudah diterima, akhwatnya sudah nerima, tiba-tiba akhwatnya mikir-mikir, ditolak, nah itu korin. Makanya kemudian itu merupakan bagian dari korin. Disitulah kita paham sekelumit tentang setan. Jadi akhirnya kita paham. Sekarang kita buka halaman 81. Itu mukadimahnya. Sudah jam 3 ya. Sekarang baru kita kemudian membahas kehadiran setan ketika meninggal dunia. Lah, saya akan menyampaikan dari halaman 81 sampai halaman ke-84 sampai 85, 84. Banyak hadis-hadis dhaif yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Banyak hadis-hadis dhaif yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Makanya kemudian kita tidak menerangkan secara detail tentang itu karena memang secara tahqiq setelah diteliti banyak hadis-hadis dhaif yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam halaman 81 sampai 84. Tapi hakikatnya tidak menafikan dari apa yang beliau ingin tekankan. Sesungguhnya setan itu tidak pernah meninggalkan kita sampai kita berujung pada kematian kita. Jadi setan itu masih godain kita, iya, sampai kita mau mati, iya, sampai kita mau mati. Makanya kan sering saya sampaikan berkali-kali, orang yang apabila sakaratul maut jangan ditinggal. Ini sebagai nasihat pula kepada orang-orang yang memiliki rumah sakit, Pak. Kalau ada orang-orang yang berat itu, biarkanlah keluarganya untuk mendampinginya di masa-masa kritis dan genting. Karena apa? Karena pada saat itu manusia betul-betul di antara puncak godaan setan untuk menjadikan manusia itu murtad. Makanya tidak boleh ditinggalkan. Terus mentalkin la ilaha illallah, menanamkan husnudzon ketika dia akan meninggal dunia. Orang kalau meninggal dunia tanamkan bapak orang yang baik, pokoknya insya Allah dapetin rahmat ya Pak. Itu merupakan bagian dari upaya kita untuk menjegal bisikan-bisikan setan yang datang ketika orang itu akan meninggal dunia. Mana dalilnya bahwasanya setan itu mendatangi kita ketika kita akan meninggal dunia? Yaitu riwayat yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang sahabat yang sakaratul maut ketika dalam jihad. Lalu kemudian sahabat itu tidak kuat menghadapi bisikan, tidak kuat menghadapi rasa sakit. Dia melihat sebilah pedang di sampingnya, diraih pedang itu, ditusukkan ke dirinya berkali-kali. Tidaklah dia meraih pedang itu kecuali karena bisikan yang ada di dalam hatinya, sampai kemudian menusukkan ke dadanya berkali-kali. Di situ para ulama menyampaikan sesungguhnya setan itu ada sampai detik-detik kematian kita. Makanya saya ingatkan sekali lagi, saya tekankan, saya garis bawahi, saya kasih tanda merah. Jangan pernah meninggalkan orang yang sakaratul maut. Mutlak itu hukumnya. Ya, tidak tegain, tahan dadanya, tahan tangisnya. Dan kalau kemudian sudah semakin genting, lebih baik kalau memang aturan rumah sakit tidak membolehkan kita untuk menemani, minta saja pulang. Kita temenin sampai akhir kematiannya daripada membiarkan di tempat itu tetapi tanpa ada yang menemani dan tanpa untuk mentalkinnya. Karena apa itu? Itu waktu genting. Puncak finish itulah dipertaruhkan semua perkara. Orang pelari maraton itu biasanya akan ngebut larinya ketika pada putaran 42 kilo. Ya, F1 mobil itu kalau kemudian dia sudah putaran yang terakhir dia kemudian nancap gas.
Karena apa? Semua pertarungan ditentukan dalam proses akhirnya, dan setan ngerti tentang itu. Setan paham bahwasanya kebaikan manusia ditentukan pada proses akhirnya, dan tidak ada penjegal kehidupan seseorang ketika akan menutup mata kecuali adalah setan. Makanya kemudian apa? Hadir terus, temenin. Kalau kemudian sang dokter mengatakan tidak boleh pak, boleh pak, satu saja, walaupun dikenakan biaya, bayar ibu, bayar pak, tapi jangan pernah meninggalkan orang itu sendirian. Atas nama kemudian atas nama etika obat-obatan, atas nama etika rumah sakit, maaf, bukan kita tidak menghormati, tapi kita juga punya aturan yang harus kita perhatikan dari Nabi dan Rasul kita. Sesungguhnya setan itu berkelebat ketika orang itu akan meninggal dunia, dan bisa menggoyahkan ketika kita tidak mendampingi orang itu di dalam ketaatan pada akhir kehidupannya. Karena menjaga iman sampai ketika meninggal dunia itu bukan perkara yang gampang. Makanya sampai Allah saja mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena menjaga iman dan Islam sampai meninggal dunia bukan sesuatu yang mudah dan tidak dimudahkan oleh Allah, kecuali kita yang membantunya sekuat daya kita. Ya, jadi di situ kita baca, maka kemudian nanti tinggal dibaca. Karena saya banyak melihat, ya, banyak hadis-hadis yang dhaif, maka kemudian saya tidak menyampaikan detail. Cuma saya sampaikan sesungguhnya setan sebagaimana hukumnya, dan kemudian kita mendapati setan itu mendatangi kita sampai kita meninggal dunia. Ini yang dapat kita sampaikan, insya Allah. Jadi kemudian kita akhirnya sudah memahami bagaimana sekelebat tentang iblis yang disebut dengan Abu Murrah, yang kemudian mempunyai nama Azazil, kemudian punya keturunan-keturunan, dan kita paham perbedaan setan, jin, dan iblis, dan kita paham setan mendatangi kita sampai akhir kehidupan kita. Insya Allah bulan depan kita akan membahas halaman ke-87. Su'ul khatimah itu apa dan penyebab apa orang itu mendapatkan su'ul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.